Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rinaldi dengan NIM S1A1 244. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pemeliharaan jalan. Jadi, di sini bisa dilihat yang pertama pengertian, tujuan, klasifikasi, permasalahan, kerusakan, serta metode perbaikan. Nah, dari keenam inilah yang akan saya jelaskan nantinya. Yang pertama yaitu tentang pengertian. Secara umum, pekerjaan pemeliharaan konstruksi jalan merupakan pekerjaan yang penting untuk dilaksanakan karena konstruksi jalan merupakan investasi modal yang besar, sehingga apabila pelaksanaannya diabaikan akan membutuhkan biaya rekonstruksi yang sangat mahal untuk bisa mempertahankan performa standar atau perbaikan ke standar kondisi yang layak. Yang kedua yaitu mengenai tujuan. Nah, di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mempertahankan kondisi jalan, di mana dalam mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas sehingga keselamatan lalu lintas terjamin dan pelayanan jalan meningkat. Artinya, kecelakaan yang diakibatkan oleh kondisi jalan yang buruk dapat ditekan seminimal mungkin. Dan karena kondisi jalan yang baik, para pengguna jalan akan menikmati kenyamanan selama perjalanannya. Yang kedua yaitu memperkecil biaya operasi kendaraan. Besarnya biaya operasi kendaraan tergantung pada jenis kendaraan, geometrik, dan kondisi jalan. Apabila jalan dalam kondisi baik, maka biaya operasi kendaraan atau disebut BOK tidak meningkat. Sedangkan yang sangat berkepentingan dengan BOK adalah para pengguna jalan. Tujuan yang ketiga yaitu mengurangi laju kerusakan. Memperlambat atau mengurangi laju kerusakan sehingga diharapkan dapat memperpanjang umur jalan. Yang ketiga yang mengenai klasifikasi. Nah, pada klasifikasi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pemeliharaan rutin, di mana kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang tahun, misalnya perbaikan kerusakan kecil, penambalan lubang, pemburasan, perbaikan kerusakan tepi perkerasan, perawatan trotoar. Klasifikasi yang kedua yaitu pemeliharaan berkala atau periodic maintenance. Kegiatan pemeliharaan diperlakukan hanya pada interval beberapa tahun karena kondisi jalan sudah mulai menurun. Klasifikasi yang ketiga yaitu rehabilitasi atau penanganan darurat. Kegiatan ini diperlukan untuk hal-hal yang sifatnya mendadak. Nah, jadi klasifikasi ini atau pemeliharaan ini dilakukan secara darurat atau sifatnya mendesak. Misalnya jalan putus akibat bencana alam. Selanjutnya yaitu kategori kerusakan. Nah, pada bagian ini terdapat dua bagian gambar. Yang pertama kegiatan kerusakan di bagian pinggir. Yang kedua yaitu kerusakan pada bagian tengah jalan. Nah, di sini bisa dilihat penjelasannya. Yang pertama yaitu kerusakan struktur. Kerusakan struktural adalah kerusakan pada struktur jalan yang menyebabkan perkerasan tidak mampu lagi menahan beban yang bekerja di atasnya. Jadi pada gambar ini terjadi kerusakan akibat menahan beban yang terlalu berat. Nah, gambar yang kedua yaitu kerusakan fungsional. Nah, kerusakan fungsional adalah kerusakan pada permukaan jalan yang menyebabkan terganggunya fungsi jalan dalam melayani lalu lintas pengguna jalan. Maaf teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu kerusakan jalan. Pada bagian kerusakan jalan terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama deformasi, retak, rusak permukaan atau suspek defect. Nah, pada bagian deformasi lagi terbagi menjadi bagian berpilar. Yang pertama yaitu alur, keriting, sungkur, amblas. Retak yaitu terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama retak blok, retak kulit buaya, retak garis. Mungkin teman-teman kalau mau mengetahui secara lebih detail bisa di googling saja. Nah, kerusakan pada bagian terakhir yaitu rusak permukaan. Rusak permukaan diantaranya yaitu lubang, eliminasi, pengausan batu, dan tambalan. Nah, pada bagian terakhir yang
yaitu metode perbaikan kerusakan. Yang pertama yaitu jenis kerusakan atau disebut retak buaya. Yang kedua indikasi. Jadi indikasi ini yang pertama tentang retak sarang laba-laba, tanah dasar melunak akibat pengaruh air. Yang ketiga yaitu binder aspal yang sudah kehilangan daya lengket atau pengaruh oksidasi atau panas permukaan tinggi. Selanjutnya yaitu akibat lebih lanjut. Akibat lebih lanjut yaitu kerusakan setempat dapat bersambung memanjang, air menerobos masuk, lubang terbuka, depresi setempat makin melebar, gangguan terhadap kelancaran lalu lintas. Selanjutnya yaitu metode perbaikan atau disebut maintenance referentur. Mungkin ditambal dengan material yang rapat air, tahan beban, tidak menyusut. Yang kedua yaitu segera dievaluasi apakah perlu peningkatan atau lapis ulang. Yang kedua yaitu kegemukan aspal atau disebut bleeding. Jenis kerusakannya yang pertama tentang aspal terlihat berlebihan dan pengumpul di satu tempat, setempat biasanya pada jejak ban, membuat permukaan menjadi lunak, mengkilat, sangat mungkin basah, kadang menempel di ban mobil menjadi luka terbuka. Selanjutnya yaitu dapat berkembang menjadi jembul atau bulging yang mengganggu kecepatan kendaraan, menempel di ban mobil, membuat rusak terbuka, permukaan licin dan menyebabkan slip. Dan yang terakhir yaitu permukaan jalan yang bleeding dipanaskan dengan alat pemanas khusus, ditabur material halus atau pasir atau dihanguskan sekalian kemudian digaruk dengan cold mill. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan terkait mengenai pemeliharaan jalan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.